Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Wasir dari Pondok Pesantren Al-Hijrah, yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Baru, yang kami hormati Bapak Pengurus Langgaran Mu'min, yang kami hormati Bapak Ketua RT 2728, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid dan Langgar di RT 27 dan 28. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa bersilaturahmi dalam acara Majelis Taklim yang alhamdulillah bertempat di Masjid Al-Baru. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga sahabat serta pengikutnya yang setia wilayah jalan. Di sini kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Haji Kiai Muhammad Wasir yang telah hadir di tengah-tengah kita dalam acara Majelis Taklim yang setiap bulan kita laksanakan, dan kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Taklim 2728. Walaupun tadi siang kami sampaikan kepada Bapak Kiai bahwa kami mengadakan acara hari ulang tahun yang ke-55, dan tapi alhamdulillah masyarakat masih bisa hadir di tempat ini guna untuk mencari ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai. Sebelum acara kita mulai, mari kita acara buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Haji Muhammad Wasir. Bapak beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, pemuka masyarakat dan agama, pengurus masjid dan langgar, serta Bapak Ibu dan anak-anak sekalian semuanya yang berbahagia dan saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas seluruh nikmat dan karunia-Nya, utamanya sebagaimana tadi disampaikan, baru melaksanakan memperingati hari ulang tahun kedatangan orang tua kita semua dari kampung di Jawa menuju tempat ini. Tentu kita semua berdoa karena orang tua kita semualah, karena mbah-mbah kita, pulau panjenengan bisa hidup sebagaimana kita hari ini. Mudah-mudahan orang tua kita semua ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jerih payahnya, atas pengorbanannya yang mungkin tidak semua dulu orang tua kita, mbah-mbah kita itu bisa menikmati hasil jerih payah perjuangannya buka kampung di kilometer 15 ini khususnya. Kulon jenengan tidak pernah ikut sama-sama membuka kampung yang tidak mudah. Konon ceritanya kulon jenengan tinggal menikmatinya. Ini kan amal jariah orang tua yang sangat luar biasa.
filosofinya orang tua itu kan suruh menanam pohon kelapa yang bukan kelapa yang pendek-pendek itu, kelapa yang tinggi-tinggi itu. Kalau yang pendek itu kan relatif sebentar umurnya sudah buah. Jadi kalau pohon-pohon kelapa yang tinggi-tinggi biasanya sing nandur itu durung sempat menikmati buah kelapanya sudah duluan meninggal. Mungkin itu gambaran orang tua kita dulu yang konon di kampung kita ini masih hutan, masih banyak sekali tanaman-tanamannya, tidak semuanya menikmati sebagaimana kondisi dan keadaan kita ini. Itulah kenapa Islam itu mengajarkan untuk tidak melupakan perjuangan orang-orang terdahulu. Caranya bagaimana? Baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal itu berbeda dengan baktinya anak kepada orang tua yang masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia kan sudah nggak butuh maaf duit, nggak butuh macam-macam dalam bentuk materi, tapi yang dibutuhkan adalah doa kita semuanya. Ini dulu apa? Cara bakti kita, termasuk cara memperingati. Maka dalam Islam ada istilah haul. Haul itu apa? Tahun, setahun. Seperti kemarin yang ada di Banjar itu apa namanya? Haul Guru Ije. Haul itu memperingati setahun kepergian orang yang kita hormati. Mungkin itu orang soleh, mungkin itu orang tua kita. Maka orang tua dulu, orang Jawa khususnya, setiap tahun itu ada peringatan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, hal ini juga tentunya harus kembali kita tradisikan kembali. Jangan orang tua didoakan hanya saat wafatnya, hari pertama, kedua, sampai ke-7, 40, 100 hari, setahun. Setelah itu sudah dilupakan. Jadi kalau bisa orang tua kita tetap diperingati setiap tahun, entah itu skala jamak, artinya skala jamak itu bareng-bareng mungkin dilaksanakan di masjid, atau mungkin masing-masing perorangan. Oh, ini setahunnya peringatan setahunnya orang tua saya telah berpulang ke rahmatullah. Ini sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua. Dan kata Rasulullah, orang yang memutus doa dengan orang tuanya, yang qati'ud doa, maka yang qati'ur rizqa, terputus pula rezekinya. Jadi kalau jenengan itu kalau kepingin rezekinya gampang, rezekinya mudah, niku mboten usah mau ning dukun, nggak usah boleh apa jeneng pesugihan, terlalu risiko juga ya kan. Selain itu dosa juga resikonya berat. Kalau jenengan itu kata Rasulullah diajarkan, nek kepingin uripe enak, kepingin uripnya itu diberikan kemudahan oleh Allah, cukuplah orang itu senantiasa mendoakan orang tuanya. Jimat yang paling hebat di antara jimat-jimat yang ada itu adalah ridhonya orang tua. Sampai Rasulullah mengatakan, kullu dzunub yu'akhirullaha ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Setiap dosa itu ditangguhkan oleh Allah balasannya. Nyun sewu, enggak sholat niku kan dosa, tapi balasannya ditangguhkan.
Ramadan nggak puasa, dosa, tapi ditangguhkan apa itu balasannya itu. Nggak kok orang umpamanya orang nggak sholat maghrib langsung disambar petir begitu. Nggak. Orang nggak puasa begitu keluar kepleset jatuh mati. Nggak. Semua dosa-dosa itu oleh Allah ditangguhkan sampai nanti hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali apa satu? Dosa serta durhaka sama kedua orang tua. Jadi adik-adik ya, anak-anak ya, itu ingat jangan pernah durhaka sama orang tua. Karena kalau cuma tadi saya katakan, saya tidak mengatakan sholat itu tidak penting. Wong niku lek gak sholat, niku dosa tak baleni maneh. Orang gak sholat itu dosa, tapi dosanya itu ditangguhkan. Orang Ramadan gak puasa, dosa, tapi dosanya ditangguhkan. Nanti ditunggu sampai hari kiamat. Kecuali dosa yang spontan, balasannya itu satu, apa? Uququl walidain. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu gak usah nunggu dino kiamat, gak usah nunggu hari kiamat. Apes hidupnya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka bersyukur kalau kalian jenengan itu masih punya orang tua yang masih hidup, istiwet-wet, dihormati, dimuliakan. Sampai Kanjeng Nabi itu daunnya apa? Al-jannatu tahtamil aqdamil ummahat. Surga itu tempatnya pada telapak kaki ibu. Begitu dekatnya surga kita. Jadi pulau jenengan itu surganya nggak di Mekah, di Medina, ke Jalan. Surganya mana? Di rumah-rumah kita yang di situ masih ada orang tuanya. Ya kalau punya orang tua, seringkali anak nggak sadar seperti itu, nggak sabar diuji seperti itu. Padahal apa? Seberat apapun ngopeni orang tua sebenarnya, tentu masih lebih berat orang tua ngopeni anak. Lu anak itu mulai di kandungan 9 bulan 10 hari. Bila bapaknya nggak kerasanya, yang bohongnya sih kerasanya. Ibu-ibu yang merasakan betapa beratnya orang hamil, menghamilkan serba sama, miring, capek, miring kanan, capek, miring kiri, capek, lunga, capek, pengkurang juga mungkin ya. Kayak jumangan menghamilnya berat. Betapa orang hamil itu susah. Walaupun bukan nanti ngerasain meteng, tapi delok meteng itu wis mlaku wis burung maring macem-macem persoalan-persoalan yang dihadapi, takut, khawatir nanti bagaimana saat melahirkan. Walaupun seorang ibu itu sudah melahirkan mungkin 5-6 kali, setiap hamil mesti pedih, mesti takut. Maka sampai ada jaminan dari Rasulullah, seorang ibu yang melahirkan bersama melahirkan itu meninggal dunia. Jadi ada seorang wanita meninggal saat melahirkan, itu jaminannya surganya Allah Ta'ala, dan dianggap orang yang mati syahid. Jadi seorang wanita yang melahirkan bayi terus meninggal, entah karena pendarahan atau apa, itu langsung dijamin surganya Allah Ta'ala. Karena orang melahirkan itu kan toh nyawa, bahasa orang Jawa, taruhannya nyawa. Maka wajar kalau Rasul mengatakan surgamu itu ada di telapak kaki ibumu. Wajar pula kalau sampai Gusti Allah itu gregeten. Lek sholat itu kan urusan itu jenengan karo Gusti Allah kan ngoten. Puasa itu urusannya kita dengan Allah. Jadi ada mau nggak sholat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain orang sholat tua. Orang sholat itu urusan Allah Gusti Allah. Maka berurusi. Ya selesai juga. Orang nggak puasa itu urusannya dengan Allah. Allah tidak disolati, ya,
Allah perintahnya puasa nggak dikerjakan, itu masih memberikan atau menunda waktu marahnya, menunda balasannya, karena sifat kasih sayangnya Allah. Tapi Allah gregetan, apa ya gregetan itu, gemes delok anak sing durhaka sama orang tuanya. Lek wong gak sholat Gusti Allah sik gak apa-apa sik, sapa ngerti sesuk sholat masih dinteni. Orang Ramadan gak puasa, sik gak langsung kasih sah. Siapa tahu besok puasa, besok gak puasa mungkin lusa puasa. Tapi Allah bergetar sekali, marah sekali ketika ada seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya meninggal, kubur saja nyaris gak pernah ditengok. Waling banter nengok ini api bodoh, api kosong, baru ditengok. Padahal orang tuanya sudah banyak meninggalkan kebaikan-kebaikan. Orang tuanya banyak meninggalkan warisan-warisan. Mulut menengok kuburnya orang tua itu paling nunggu setahun sekali. Padahal kadang orang semangat ziarah wali songo, ziarah apa kiai, ziarah ulama dan seterusnya. Termasuk umroh itu kan juga ziarah kepada Rasulullah. Apa kemudian Rasulullah itu serta-merta kemudian senang? Orang jauh-jauh dari Indonesia mendatang makam Rasul yang ada di Arab, sementara orang yang umroh itu melupakan orang tuanya yang masih hidup atau orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Nah, maka disitulah Islam itu mengajarkan kita jangan pernah melupakan jasa-jasa orang tua kita. Sering ditengok kuburnya, dibacakan yasin, dibacakan tahlil. Maka kalau malam Jumat itu yang bertempatan rumahnya kena giliran, jangan disia-siakan. Kalau perlu dicatat niki titip donga damel wong tuwa, ditulis jenenge sapa, jenenge bapake, ditulis sapa, jenenge ibu almarhum, sapa jenenge bae, ditulis di situ dengan diniatkan kesempatan yasinan tahlilan itu bisa untuk kirim doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kadang-kadang ada kena giliran yasinan niki dalam sinten wis dalam wong Islam kabeh ya api tapi yo kita ini kan punya orang tua, yo diinget-inget orang tuanya. Memang beda nih, zaman itu sekarang sudah berubah. Kalau dulu zaman saya masih kuliah, masih relatif muda, dulu itu sudah tahu bapaknya namanya siapa, mbahnya siapa, mbahnya siapa. Saya itu sampai ke 8 itu saya tahu Pak. Jadi bapaknya saya itu sampai ke 8 aja tahu. Mungkin jenengan kok bunyi itu serang jenenge ya. Jadi bapak mbah ini jenengan wis gak ro. Ini kan napa niku ya jangan diusahakan. Kenapa? Karena kita ada di dunia ini kan bukan bisa nabi toh. Kalau jenengan ada di dunia ini kan nggak keluar dari bawah pohon pisang. Kalau jenengan ada di dunia ini nggak keluar dari pohon kelapa. Ada yang melahirkan siapa? Orang tua kita. Orang tua yang melahirkan siapa? Mbah kita. Mbah kita siapa yang mengeluarkan? Bapaknya mbah. Begitu seterusnya. Maka kita itu kan diajarkan termasuk kirim Fatihah. Saya itu ingat. Jadi dulu gini, ini cerita ya agak lucu lah. Dulu di awal-awal bangun pesantren saya itu, saya masih ingat bangunannya masih satu di yang sekarang di tempat Pak Boy itu. Anak santri yang saya itu baru 4 ya. Suatu hari ada kiai sepuh dari Jawa, beliau itu ke Bontang mau balik ke Jawa, tapi pesawatnya itu di cancel sampai besok pagi. Akhirnya malam itu Yai Samsuri namanya almarhum sekarang,
beliau minta kepada ajudannya, yang kebetulan ajudannya itu kenal dengan saya, minta diajak jalan-jalan. Coba aku diajak jalan-jalan kemana begitu. Akhirnya dibawa jalan ke tempat saya. Malam jam 8 sama bunyanya. Pertanyaan yang pertama saya ditanya begini, Bu Qasim, pondokmu itu namanya apa? Saya ditanya langsung, pondokmu itu namanya apa? Saya jawab, Al-Izzah Yai. Kenapa kok dinamakan Al-Izzah? Saya sampaikan alasannya begini, bla bla bla. Ada ayat Al-Quran bunyinya begini. Beliau diam, tapi terus kemudian beliau ngendikan begini, orang itu kalau mendirikan pondok kasih nama mbahnya untuk mengingat jariah orang tuanya. Kasih nama pondokmu itu Asy'ari gitu. Kasih nama pondokmu itu Asy'ari. Begitu beliau pulang itu waktu saya mikirnya hampir sebulan, kok kasih nama pondok Asy'ari gitu. Alhamdulillah waktu itu bapak saya masih ada, ibu juga masih ada, dan sampai sekarang alhamdulillah masih hidup, panjang umur, mudah-mudahan sehat. Saya tanya kepada orang tua saya, waktu itu namanya, ya mungkin saya sama kayak anak-anak pada umumnya, nanya bapaknya mama itu siapa. Saya tadi kalau menyebutkan yang ke-8 itu dari bapak, ini dari mama. Bapaknya mama itu namanya siapa? Jadi mbah dari mama. Loh, kamu masa tidak tahu sama nama mbahmu? Gitu kan? Saya tahu nak kalau nama mbah dari bapak, kalau dari mama saya nggak tahu, karena mama juga nggak pernah cerita. Namanya mbahmu itu namanya Asy'ari. Namanya Asy'ari. Persis seperti yang disampaikan kayak tadi itu. Padahal dia saya ini, yang datang ini belum pernah ketemu sama mbah saya, juga nggak kenal. Artinya apa? Ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan pernah melupakan jasa orang tua kita. Karena kita ini ada, hari ini kita itu hidup, hari ini kita itu enak, ini semua jasa dari orang tua. Oleh karena itu kita sering menyebut kebaikan-kebaikan orang tua kita, menyebut kebaikan mbah-mbah kita. Karena orang yang sudah meninggal itu, ucapan kita untuk orang meninggal yang baik itu jadi doa. Dulu pernah diceritakan begini, ada seseorang, orang itu kalau bahasa kita itu apa ya, tawaduk, beling, nakal, semucil, dan dikenal sekali, masyhur di masyarakat, orang ini nakal. Salah satu kebiasaan nakalnya orang itu, ini preman pasar di orang itu. Jadi hari-hari tinggalnya di pasar. Di pasar itu setiap hari cari orang yang baru ke pasar. Orang itu kalau hari-hari di pasar pasti tahu wajah ini pendatang baru, ini nggak pernah ke Ramayana, orang ini nggak pernah ke pasar. Kan dilihat dari apa ya, wajahnya itu kan kelihatan agak bingung atau apa. Pokoknya dicari orang yang asing yang baru masuk pasar. Begitu ketemu orang asing yang baru masuk pasar, langsung modelnya diajak salaman, so akrab, tanya gimana kabarnya orang tuamu, bapakmu, bla bla bla, ini teman akrab bapakmu dulu. Orang itu kalau sudah disebutkan orang tuanya, biasanya langsung apa ya, langsung terbawa situasi hatinya. Oh ya begini ceritanya, sudah kita ngobrolnya di warung saja, kita cari warung makan. Akhirnya kemudian pesan makan yang enak-enak. Begitu sudah si preman pasar ini makannya dicepetin makan. Begitu selesai makan, waktunya bayar, dia pura-pura kencing. Nanti setelah itu si preman pasar ini langsung lari ke belakang. Akhirnya siapa sih bayar? Wong yang dia tadi itu kan.
Jadi ini ilmu baru ya. Tapi jangan ditiru ya. Nah, hari-hari seperti itu kerjanya itu. Jadi bohongin orang ke pasar makan enak, tapi gak mau, udah cari orang ya. Kalau sekarang itu seperti dihipnotis begitu ya. Sampailah suatu hari si preman pasar ini sakit, dia manggil tetangga kanan kirinya. Aku ini sakit, aku ini punya uang 2 juta. Kamu tak kasih pinjam 1 juta, kamu tak kasih pinjam 1 juta. Sudah pakai aja uang. Seneng tetangga kanan kirinya itu, pas lagi butuh duit ada yang ngasih pinjaman. Ditunggu beberapa minggu kemudian, si preman yang sedang sakit ini sakitnya semakin parah, dan dia sudah merasakan tanda-tanda kalau hidupnya tidak panjang lagi. Dipanggilah juga tetangga itu yang kemarin dikasih pinjam uang. Pak, kemarin kan sampai tak kasih pinjam uang 1 juta. Oh iya betul. Terus sudah, uang itu aku ikhlaskan, wis gak usah sampai bayar. Tapi aku minta, aku ini kayaknya sudah ada tanda-tanda mau mati. Sebenarnya orang mau meninggal itu Pak Bu, terasa sebenarnya. Jadi wong wabeh sing ape meninggal itu terus ngerti. Cuma gak semua orang dikasih sinyal oleh Allah itu bisa nangkep gitu. Kalau orang-orang soleh, orang-orang tua dulu itu dia bisa nangkep sinyal itu. Kayaknya gak lama lagi meninggal. Bahkan orang yang punya kekhususan meninggalnya harinya, bulannya, tahunnya itu dikasih sinyal oleh Allah dan bisa nangkep. Orang-orang yang soleh-soleh itu begitu. Jadi ketika mau meninggal ada sinyal-sinyal bisa nangkep. Dan rupanya si preman ini juga bisa nangkep. Kayaknya sakitku ini semakin parah, kecil kemungkinannya aku bisa sehat. Aku pesen yo, duitku itu tak pengen sampean, gak usah dibayar. Tapi kalau aku mati, engkau sampai berdua, ketika aku dipikul jenazahku di kuburan, sampai ngomong begini, hadza mayyitun khair, ini mayatnya orang baik, ini mayatnya orang baik, ini mayatnya orang baik, sampai ke kuburan. Karena itu wasiat ya. Terus 2 orang ini juga kira-kira sekali duit-duit juga ya kan, ngomong-ngomongnya selesai duit 1 juta kan. Betul, orang itu meninggal. Begitu meninggal, setelah dimandikan, dikafani, disolati, dipikul ke kuburan, 2 orang yang dikasih uang yang awalnya diutang tadi itu melaksanakan wasiatnya. Jadi di belakangnya jenazah dipikul itu, orang ini orang baik, orang ini orang baik. Satunya oh ya, orang ini orang baik, orang ini orang baik. Sehingga ini menang kabeh kan. Mungkin yang asli ini dikerapi opo ya. Itu aku akhirnya perlu kapi. Tapi orang 2 ini karena dikasih konten itu ngomong orang ini orang baik. Sampai dikubur. Begitu dikubur, esok malam harinya orang solehnya di kampung itu malam tidur itu mimpi ketemu si preman pasar itu. Jadi orang-orang soleh, ya, ulama-ulama itu seringkali dibukakan hatinya, diperlihatkan orang-orang yang ada di kubur. Saya sekitar tahun berapa ya, tahun 80-an itu ada kiai di mana, di Jombang. Kiai ini punya kelebihan Pak ya. Kelebihannya apa? Beliau itu bisa melihat kondisi orang yang ada di dalam kuburan. Maka kiai ini sejak oleh Allah disingkap takdirnya, sejak itu sampai wafatnya tidak pernah mendatangi kuburan manapun. Jadi kalau lewat umpamanya mau kerampakan lewat kuburan, terus sudah itu muter saya lewat supaya nggak lewati kuburan. Ya repot juga menerima nanti. Pulau jenengan kayak pulau jenengan kemarin diberi
kelebihan ulang seperti itu sampai nggak sebenarnya apa ya. Pak Selamat nggak sebenarnya pasal di nomor kuburan itu lewat ya. Kenapa? Karena diperlihatkan orang di kuburan itu, diperlihatkan yang baik dan diperlihatkan yang susah juga diperlihatkan. Jadi kalau yang diperlihatkan itu yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang dapat ingat kubur. Lalu kalau yang diperlihatkan itu yang pas kena di gowoki kalau mereka dikenal mana ya? Ya Allah, ingin kenal orang itu loh. Saya itu digerupi orang malaikat di kuburan. Kan yang mungkin mesake, yokasian dan seterusnya. Si alim ini ketemu dalam mimpinya dengan preman itu. Ditanya, gimana mas kabarnya sampai di kubur? Alhamdulillah Pak Yai, saya di kubur mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa. Dia kaget, loh kok iso? Bukankah sampai itu dulu begini bla 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 waktu hidup di dunia? Betul. Ini semua sebab kesaksian dua orang yang mengatakan orang ini orang baik. Hadza bayyitun khair. Orang ini adalah orang baik. Makanya kan tradisinya, saya berharap di kampung kita juga kalau ada orang meninggal setelah dimandikan, dikafani, disolati, mungkin ada yang mewakili lah dari pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf dan seterusnya. Nanti di akhir sambutannya itu usahakan sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon kesaksiannya almarhum fulan ini orang yang baik apa buruk. Kita jawab semuanya baik. Baik apa buruk? Baik. Baik apa baik? Baik. Pokoknya baik tok wis. Jenengan jangan api opo pingin diutang aku dibayar, atau kemarin kita ganggu nyolong pisang lu. Jangan begini Pak Bu. Orang itu seburuk apapun, sejahat apapun, pasti punya sisi-sisi kebaikan. Kalau wong jahat, wis wow banget jahatnya, nggak punya kebaikan, nggak mungkin. Pasti ada. Persoalannya mungkin kita tidak tahu atau tidak melihat. Sebaliknya, nggak ada orang yang paling baik sekalipun selain Nabi, terkecuali pasti punya sisi keburukan. Sampai mungkin lihat saya mungkin baik, karena saya nggak tahu, nggak semuanya sampai tahu dari diri saya. Tahunya sampai kalau saya kesini ceramah. Sisi-sisi keburukan saya adanya banyak sebagai manusia, tapi Allah menutupinya. Sama halnya saya melihat sampai itu baik. Apa sampai itu semua baik? Gak ada keburukannya? Pasti punya keburukannya, tapi keburukan sampai itu ditutupi oleh Allah Ta'ala. Maka saat ada orang meninggal, kita dengan ikhlas, terus pokoknya ikhlas lah. Baik itu baik, baik. Baik itu baik, baik. Jangan baik atau buruk, buruk. Buruknya itu pelan, buruk. Ngojo ya, jangan. Karena jenengan ucapan jenengan baik, baik, baik itu menjadi doa. Sebab ucapan baik, baik itu bisa mengampuni dosa dan kesalahannya orang. Maka kalau kita mengingat orang tua kita dulu yang buka kampung kita menjadi kampung yang sekarang ini sudah makmur, ramai, yang kita ceritakan kebaikan-kebaikannya. Kalau orang meninggal dunia itu jangan diceritakan keburukannya. Kamu ingat gak dulu sama siapa? Sama almarhum si Fulan bin Fulan itu. Ingat kok orang itu dulu hidupnya itu brengsek betul. Jangan diingat-ingat brengseknya, ingat aja kebaikannya. Kenapa? Karena ucapan kebaikan itu satu menjadi saksi di hadapan Allah, yang kedua itu menjadi doa. Nggak ada kalau kita bicara manusia sempurna kecuali Nabi, nggak ada. Manusia itu siapapun pasti punya potensi salah, pasti punya potensi dosa. Karena itu, itulah cara kita menghormati, memuliakan orang tua kita yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu,
sekarang ini kan di TV, di media sosial juga lagi rame apa terkait isu virus apa itu corona, ya kan? Yang kita ini ya begitulah hidup itu Pak Bu. Jadi dulu ya macam-macam. Dulu itu ada flu. Flu itu kalau yang kita tahu dulu kan flu itu ya pilek-pilek itu, belum itu flu. Tapi seiring perjalanan waktu, terus zaman berkembang, ada tambahan, ada flu burung, ada flu apalagi Hongkong, mungkin nanti ada flu yang lainnya. Gak lama kemudian muncul lagi yang sekarang hampir seluruh dunia itu khawatir takut. Sampai hari ini pemerintah Arab Saudi itu menutup waktu sementara sampai belum diketahui kapan dibuka untuk orang ibadah umroh termasuk dari Indonesia. Bahkan yang sudah terlanjur berangkat dari Arab Saudi nggak boleh masuk Haramain, dua masjid baik itu Makkah ataupun Madinah. Dan ini nggak menutup kemungkinan sampai nanti bulan haji bisa jadi kalau sampai isu itu terus sampai bulan haji nanti belum selesai, pemerintah Arab Saudi bisa saja mengambil keputusan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini diadakan atau ditunda. Ya, bisa jadi seperti itu. Ini banyak sekali hikmahnya. Ternyata memang betul Pak Bu. Rasulullah itu salah satu hadisnya mengatakan salah satu tanda akhir zaman, tanda dekatnya hari kiamat, ketika nanti Ka'bah semakin sedikit orang yang tawaf. Mungkin kemarin-kemarin tidak bisa kita bayangkan, masa iya sih orang tawaf di Ka'bah kok sepi, itu gimana ceritanya? Wong Ka'bah itu mau musim haji nggak bisa diceritakan lah. Hari-hari biasa ini, bulan-bulan biasa, orang umroh itu mau jam berapa aja. Dulu kita berpikir waktu saya umroh haji itu, wah nanti jam 12, jam 1 malam saja sepi. Ternyata jam 1, jam 2, 3 rame-rame yang uang. Kenapa? Karena jam-jam segitu itu kalau musim panas itu sudah relatif cuacanya enak. Karena kalau di Mekah itu kalau sudah panas Pak Bu, kemarin saya musim haji saya tahun 2017 itu berapa? 49, 50 sampai 51 derajat panasnya. Jadi saya itu kalau dari hotel mau ke masjid mau kurang lebih 1 kilo, ini saya punya serban tak celupkan di air begitu, terus tak tutupkan kepalanya. Ini sampai masjid sudah kering, saking panasnya. Jalan dari hotel ke masjid itu serban yang basah ini jadi kering. Terus kemana-mana ini bawa botol semprotan kayak semprotan guru gitu loh. Jadi dikuang yang begini. Untuk apa? Ini setiap per 10 menit disemprot-semprotkan ke muka begini. Wow, saking panasnya. Ternyata orang itu ramai-ramainya orang tawaf siang sore terus nunggu jam berapa saja. Nyaris kalau mengatakan orang tawaf itu suatu saat sepi atau sedikit kayak nggak masuk akal. Tapi sekarang ternyata terbukti. Begitu sementara umroh ditutup kan, orang tawaf sudah nyaris tinggal sedikit orangnya. Dan ini mungkin akan terus terjadi, begitulah kehidupan ini. Sampai ya, orang Indonesia itu juga gampang panik ya. Ya kalau kita orang kilo itu tidak usah ikut-ikut gampang panik lah. Saking paniknya itu kan di beberapa daerah, mungkin termasuk Balikpapan, saya nggak tahu. Sekarang orang cari masker itu sudah susah. Kemarin masker satu kotak 20.000, saya kira orang aku saya ini. Terus masker gaya opong. Karena saking paniknya. Kata Rasulullah begini, arba'un man kunna fi, 4 perkara jika ada pada diri kalian, haramahullahu 'alan nar wa asamahu minasyaitan. Allah akan mengharamkan dari api neraka, Allah akan menjaga dari tipu dayanya setan. Asal kita punya 4 perkara ini. Apa itu?
man malaka nafsahu hina yarghabu, orang yang bisa mengendalikan dirinya saat dia merasa gembira. Artinya bagaimana? Kula jenengan itu kalau dalam kondisi senang, kondisi gembira, jangan berlebih-lebihan. Maksudnya oleh tapi teman-teman biasa-biasa mawon. Yang kedua apa? Hina yarhabu, saat dalam kondisi takut. Kalau dalam kondisi takut, orang takut itu manusiawi. Orang hidup takut mati, orang kaya takut miskin, pejabat takut pensiun, orang sehat takut sakit, wajar. Tapi takut khawatirnya aku jenengan nggak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Kalau takutnya berlebihan, itu bisa sampai melupakan kuasanya Allah Ta'ala. Corona itu mematikan, ya. Tapi mati itu kan banyak. Dulu sebelum ada isu virus corona, apa nggak ada orang mati? Ya banyak. Mati itu satu, tapi pintu jalannya banyak. Ada orang mati di atas kasur, ada orang mati di jalan, ada orang mati di bawah pohon, ada orang mati macam-macam. Mati itu satu, tapi pintu kematian itu banyak. Yang terpenting kita sudah ikhtiar, suruh apa? Menjaga kebersihan, ya, menghindari hal-hal yang berpotensi bisa menimbulkan penyakit. Makanya Islam itu luar biasa, Pak Buya. Ngomong-ngomong masker, ketika Rasulullah mengatakan jika salah satu di antara kalian itu amok itu apa? Menguap, wah, itu suruh menutupi tangan. Nah, tapi dalam hadis itu nggak dijelaskan nutup pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri, itu nggak dijelaskan. Satu. Yang kedua, kalau amok atau menguap jangan sampai bersuara. Belum jenengan naik amok wah, kayak puas kalau sampai wah, ya. Nah, itu kata Rasulullah jangan. Kenapa? Amok sampai bersuara itu membuat setan itu tertawa terbahak-bahak, guyu ngeklek-ngeklek. Seneng kalau kita amok wah, itu setan itu guyu-guyu jegagaan melihat kita amok sampai terbahak-bahak. Nah, di mana rahasia hadis Rasulullah ini? Kalau kita amok, menguap, nutup mulut kita, insya Allah ya. Tapi jarang orang menjelaskan. Untuk menutup tangan itu kita biasanya asal saja. Wah, ya, biasanya cuma begini, wah. Padahal tidak begitu. Islam itu ya indahnya ngatur sesuatu yang hal yang kecil, tapi ternyata istimewa. Orang kalau amok, menguap, suruh nutup mulutnya pakai tangan sebelah kiri, tapi dibalik. Jadi begini, bukan begini. Wah, begini. Tapi gak pakai wah ya tadi. Ini cuma menentukan aja. Baik, pakai tangan sebelah kiri tapi dibalik. Kenapa? Coba Bapak Ibu apa ya, angen-angen ya, pikir-pikir. Kok gak pakai tangan sebelah kanan? Menurut medis, Rasulullah tidak mengatakan, tapi medis meneliti. Orang yang menguap, ternyata saat menguap itu mengeluarkan jenis macam-macam bakteri, virus dari dalam tubuh kita. Wah, itu keluar. Ya. Makanya suruh tutup supaya apa? Bakteri, virus itu tidak menular ke orang lain. Kan begitu toh? Suruh nutup ya. Kenapa kok nutupnya nggak pakai tangan sebelah kanan tadi? Sebab itu ada bakteri, ya, ada virusnya. Nah, sementara tangan sebelah kanan ini kan tradisi kita, sunnah dalam ajaran kita untuk makan. Ya kalau makan tuh nyuci tangannya bersih. Kalau enggak, berarti virus bakteri itu kembali nempel ke makanan, masuk ke dalam tubuh lagi, ya kan? Jadi ya Pak,
alasannya kenapa kok nggak pakai tangan sebelah kanan. Nah, sekarang kenapa kok pakai tangan sebelah kiri tapi tidak tangan sebelah kiri ini punya kekhususan, punya keistimewaan untuk wilayah-wilayah tertentu, ya kan, untuk ngurusi departemen kebersihan, ya kan, ini untuk departemen kebersihan. Jadi logikanya karena ini biasa untuk ngurusi departemen kebersihan, kan jorok kalau untuk nutup mulut begini. Makanya sebulan hebatnya ajaran Islam. Jadi wis ngono ae, saiki gak usah tuku apa jenenge masker ya. Wis pokoke sampe nak apa lah. Karena keluarnya virus bakteri itu bukan napas yang hari-hari itu sebenarnya, tapi saat-saat amal-amal itu. Jadi pas ngomong, jadi itulah ajaran Islam. Takut, khawatir, ya boleh, tapi kita tidak boleh kemudian saat kita takut ataupun khawatir. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina wal ikhwanina wa lil asatidina wa mashayikhina wa lil mu'allimina ولأحبابنا وزوجنا ولأولادنا وتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين إنك رحيم مجيب الأمر. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير والتقى ولا تجعله إياكم من أهل بيتنا على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan baca sholawat tibil qulub, sholawat untuk minta sehat dan dijaga dari macam-macam jenis penyakit yang membahayakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub بودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه
Allahumma fitnah kami baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pada malam ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi bisa bermanfaat buat kita sekalian dan kita laksanakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Saya selalu baca mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah bulan depan kita bertemu lagi di Langgar Undur Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.